Kata Rasulullah, besok kamu datang ke sini, aku akan ceritakan apa yang kamu minta. Tapi tidak mengucapkan insya Allah. Pagi-pagi datanglah mereka. Tiba-tiba wahyu tak turun. Gimana Muhammad? Rasulullah membisu. Tak bisa ngomong. Sampai 15 hari. Wahyu tidak diturunkan oleh Allah. Coba bayangkan. Hanya karena tidak mengucapkan insya Allah. Baru turun ayat setelah itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man salaka bi tariqihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun haitsu yaqulu Allah subhanahu fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wasma'u ila qaulillahi azza wa jal fi suratil kahfi ayat 23 dan ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha wa qul asa an yahdiyani وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Suratul Kahfi ayat 23 dan ayat yang ke-24. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, ashab al-Quran, al-hadirun wal-hadirat, jamaah salat fardu maghrib, dan kita duduk iktikaf di rumah Allah ini menjelang waktu salat fardu isya, dan insyaAllah kita akan melaksanakan fardu isya berjamaah. Mudah-mudahan duduk kita
Di dalam majelis ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan mizan hasanat kita serta meninggikan derajat kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali majelis ini dengan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalimat yang diajarkan langsung oleh Allah, cara bersyukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang mengatur seluruh alam. Alam di sini maknanya makhluk. Selain Allah semuanya alam. Manusia alam, malaikat alam, matahari alam, jin alam. Maka ada alam jin, ada alam manusia, alam malaikat. Semuanya dalam Rabbil Alamin, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hidup kita, termasuk rezeki kita, umur kita, usaha kita, semuanya di dalam Rabb, Allah yang mengatur segalanya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah dengan kasih sayangnya, Ar-Rahmanir Rahim. Maka setelah itu Allah gunakan kalimat Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ar-Rahim ini khusus di dunia. Setiap makhluknya dibagi napas, dibagi hidup, dibagi rezeki, dibagi usaha. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh sesuai dengan aturan Allah, pasti dia dapat. Walaupun dia syirik, walaupun dia kafir. Begitulah rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada yang kedua, Ar-Rahim. Maka itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika berhubungan dengan iman, selalunya Allah gunakan Innallaha kana ghafurar rahima. Wallahu ghafurur rahim. Tidak ada kita dengar wallahu ghafurur rahman. Mesti kalimatnya rahim. Siapa yang beriman, siapa yang bertauhid, siapa yang bertakwa, beramal saleh, pasti diberikan balasan yang baik. Begitulah rahim Allah. Tentunya dengan surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Sebaliknya, sesiapa yang kafir, sesiapa yang musyrik, sesiapa yang munafik, sesiapa yang tidak patuh kepada Allah, fasik, maka mereka akan diberikan ancaman yang keras. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Orang-orang seperti ini pasti kelak, kata Allah, kami akan masukkan ke dalam nar, api neraka. Nah, ini rahim. Maka itu hari ini kita beriman kepada Allah. Hari ini kita beramal saleh. Itu adalah agar kita terhindar daripada nar, ancaman Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, keluargamu, istrimu, anak-anakmu daripada nar, yaitu api neraka. Kapan itu? Maliki yaumiddin. Malik, satu-satunya raja, raja di raja pada hari pembalasan.
Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mengadili dengan seadil-adilnya. Kalau di dunia, seadil-adilnya manusia, belum ada keadilan yang benar. Maka Allah akan memberikan keputusan dengan seadil-adilnya. Maliki yaumiddin. Maka itu Allah ingatkan hubungan kita dengan Allah supaya baik. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri kami. Kami beribadah. Kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau, tidak kepada yang lain. Kami hanya memohon pertolongan. Nah, pertolongan yang paling tinggi yang kita minta kepada Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Supaya kita diberikan petunjuk, hidayah. Supaya kita mendapatkan benar-benar ad-dinal haq. Berada di dalam agama yang lurus. Maka itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah. Berikan hidayah kepada kami ya Allah. Untuk senantiasa istiqamah. Berada di jalan yang benar. Jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri rahmat, beri nikmat kepada mereka. Siapa orang ini? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ada cirinya 4 orang ini. Ciri-cirinya ada pada 4 orang. Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiq. Orang-orang yang benar imannya. Orang-orang yang benar i'tiqadnya, janjinya kepada Allah. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Orang-orang yang berjihad lalu dia syahid di jalan Allah. Wassalihin, orang-orang yang saleh yang senantiasa memperbaiki dirinya. Tidak sombong, tidak angkuh. Mereka selalu berada di dalam memperbaiki dirinya. Salihin. Inilah jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jalan orang-orang yang kelak akan mendapatkan keberuntungan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang berada di atas hudam min rabbihim. Petunjuk dari Rabbnya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berikrar ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai ke atas mereka. Siapa mereka itu? Siapapun yang mengikuti jejak-jejak orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah. Nabi SAW memberikan penjelasan al-maghdubi alaihim, contohnya, ini contoh. Jalan yang bukan harus kita ikuti. Mereka adalah al-Yahud. Kata Rasulullah, humul Yahud, itu contoh. Mungkin ada hari ini dia Muslim. Dia hafal Quran. Dia faham tafsir. Tapi mengikuti gaya orang Yahudi. Orang Yahudi pintar. Mereka jenius. Bahkan Allah lebihkan dari banyak makhluk di dunia ini. Wa faddal apa? Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah telah memberikan kelebihan
kepada orang-orang Bani Israel di atas sekalian alam. Nah, coba bayangkan kan. Nah, ini luar biasa kan. Ada keutamaan pada diri Bani Israel. Tapi dimurkai oleh Allah. Karena mereka diberikan kitab Taurat, tapi tidak dipakai kitab itu. Bahkan kitab itu dicampakkan ke belakang. Nah, ini dimurkai oleh Allah. Mereka disebut dengan ahlul kitab, tapi dimurkai oleh Allah. Dan hari ini banyak orang yang sudah punya Al-Quran, kan? Sudah sampai wahyu Al-Quran, tapi tidak dipakai Al-Quran itu. Bahkan Al-Quran itu dipakai untuk mengikuti hawa nafsunya. Diubah hukum Allah. Nah, itulah orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ Allah tidak menggunakan ghairil yahud, tidak begitu. Ghairil maghdubi alaihim, siapapun yang diberikan Alkitab tapi dicampakkan kitab itu ke belakang, tidak dijadikan petunjuk, tidak dibaca, tidak dijadikan sebagai imam, panduan, ikutan yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini. Waladhdallin, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Dallin, orang-orang yang sesat. Siapa mereka ini? Rasulullah menyebutkan contohnya seperti orang-orang Nasrani. Dia tahu kebenaran tapi disembunyikan. Dia tahu kebenaran itu, tapi disembunyikan kebenaran itu. Ada kitab yang merupakan pusaka yang tidak boleh dilihat, terletak di dalam gereja. Begitu dibongkar dan diketahui, ternyata Quran. Ternyata kitab rahasia itu adalah Al-Quran. Tapi dia tidak mengikutinya. Dia menyembunyikan kebenaran itu, bahkan menyesatkan orang lain. Maka itu orang-orang yang dhalin. Seharusnya dia berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, kebenaran. Dia pun mendapatkan kebaikan orang itu. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Sesiapa yang menunjukkan satu kebaikan, satu amal yang baik, lalu diamalkan oleh orang banyak, maka dia akan mendapatkan nilai pahala orang yang mengamalkannya itu. Maka itu, inilah amal yang tidak terputus. Itu yang pernah Ana bilang kemarin kan, Al-Fatihah itu harus anak kita itu yang ngajarinya itu kita ayahnya. Kita orang tuanya yang ngajari anak kita itu Al-Fatihah, jangan gurunya, kan gitu. Kalau untuk menghaluskannya, tahsinnya silakan gurunya. Tapi pertama kali yang mengajarkan Al-Fatihah, dia dapat Al-Fatihah itu harus dari orang tuanya. Kalau tidak rugi kita. Kenapa? Kalau anak ini sholat tiap hari, minimal kalau setiap hari 17 rakaat kan? Dan 17 rakaat itu baca Al-Fatihah. Maka rugi orang tuanya tidak ngajarin Al-Fatihah. Gurunya yang ngajarin mengalir kan. Seharusnya orang tuanya, selain dia mendapatkan dari anak yang saleh nanti, tapi dia mendapatkan pula anak ini
ketika dia membaca Al-Fatihah 17 kali minimal. Itu belum lagi solat-solat sunnahnya. Setiap hari kan, sampai dia dewasa, sampai dia tua, terus mengalir selagi dia membaca suratul Fatihah. Nah, inilah kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang selalu kita baca setiap hari, yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Kita pahami apa yang terkandung di dalam bacaan yang kita baca dalam salat itu. Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Tidak yang lain kan itu. Allahu Akbar kan itu. Apa makna Allahu Akbar ini? Artinya selain daripada Allah semuanya kecil. Kan itu maknanya. Selain daripada Allah semuanya lemah. Maka pada waktu itu dalam diri kita, jiwa kita, ketika kita melaksanakan salat itu, yang ada di dalam pada saat itu adalah Allahu Akbar. Maka kata Syekh kami dulu, simbolnya itu kalau orang Arab itu kan itu abas, artinya sesuatu yang tidak ada gunanya lagi. Kita tepiskan, selain daripada Allah, jauh. Jangan mampir di dalam salatku. Maka itu kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu takbir. Itu adalah takbir ketika kita mengawali daripada salat kita. Sudah begitu pun kadang-kadang kalau kita tidak teguhkan dengan niat yang betul-betul kokoh, setan bisa masuk lagi. Dibukanya saraf-saraf ingatan kita itu. Ingatlah yang hari semalam. Ingatlah peristiwa di kantor, di jalan. Apalagi yang barusan kita lihat di HP, di komputer. Dibuka semuanya. Kalau ibu-ibu mungkin ingat masakan, ingat jemuran. Padahal tadi Allahu Akbar kan itu. Nah ini syaitan ini luar biasa. Kadang-kadang ingat peristiwa 10 tahun yang lalu. Kalau sebelum sholat tadi hilang kunci, hilang kacamata, di mana dia kan? Ingat tuh. Oh di sini rupanya kan. Kenapa dia hadir di dalam sholat kita? Padahal kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi, hilang itu semua. Tidak ada lagi nongol hal-hal yang tadi kita ingat di dalam sholat. Subhanallah. Ini luar biasa. Ada 1000 macam bentuk. Pada kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka itu niatnya harus kokoh. Hadir Allah saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat. Maka itu orang-orang sufi memaknai salat itu Allahu Akbar. Ketika diawali dengan takbir, maka pada saat itu seakan-akan kita sudah mi'raj. Tidak ada lagi di bumi ini. Tidak ada lagi di dunia ini. Kita sudah hijrah. Nah, itu memahami mereka seperti itu. Maka itu kalau akhir daripada salat itu apa? Assalamualaikum warahmatullah. Kita balik lagi ke bumi. Kita balik lagi ke alam dunia kita. Kita balik lagi memikirkan hal-hal, masalah-masalah yang ada di dunia ini. Nah itu ditutup dengan salam.
Biasanya diawali dengan salam kan. Ini tidak diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu akhirnya. Jadi kita balik lagi ke bumi ini. Baru selesai salat itu kan. Sebagaimana peristiwa salat ini hadiah daripada mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj kan. Mi'raj itu artinya naik tangga ke langit. Jadi langit itu ada tangga-tangganya. Langit 1, langit 2, langit 3, sampai langit 7. Sampai di atas lagi Sidratul Muntaha. Yang malaikat pun tidak bisa untuk masuk ke tempat itu. Bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini sejenak kita melihat dan mentadaburi, menghayati dua ayat dalam surah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini disyariatkan untuk dibaca pada hari tadi, Yaumul Jum'ah kan. Siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, siang atau malamnya, maka Allah akan berikan kepada orang itu cahaya yang menyinari dirinya dari tempat duduknya. Ada yang mengatakan sampai Masjidil Haram, ada yang mengatakan sampai ke langit. Dia diberikan cahaya oleh Allah. Dan cahaya itu terus bersinar sampai Jumat yang akan datang. Berarti setiap Jumat harus kita amalkan suratul Kahfi. Jangan lupa itu ya. Baca surat Al-Kahfi. Kalau tidak sempat malamnya, maka kita baca di siang hari. Yang penting pada hari Jumat. Kemudian keutamaan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man hafiza 10 ayat fi awwali suratil Kahfi. Barang siapa yang menghafal. Kalau menghafal itu berarti membacanya terus menerus, menjaganya kan itu. Menjaga Al-Quran itu caranya bagaimana? Murajaah kan itu. Nama menghafal itu ya murajaah. Dibaca, diulang. Itu namanya murajaah. Seorang yang hafiz berarti seorang yang membaca Al-Quran itu. Seminggu hatam. Atau 3 hari hatam. Paling lewat 10 hari hatam. Nah, itu namanya murajaah. Murajaah. Maka disebut dengan hafizul Quran. Orang yang menjaga Al-Quran. Hafizah yahfazu. Tapi kalau orang itu hafal Quran tapi tidak pernah di murajaah, itu mantan hafiz namanya. Bukan hafiz lagi itu ya. Dah mantan itu ya. Ada orang yang hafal 30 juz sebulan. Itu baru belajar menghafal. Coba dites, ditanya. Tidak ada yang nyangkut nanti itu kan. Kan otak kita ini terbatas. Tidak bisa. Maka itu menghafal Quran itu tidak mesti harus terburu-buru. Yang penting dia istiqamah, murajaah. Dia hafal 1 juz, di murajaah. Hafal 2 juz, di murajaah. Dibaca, diulang. Begitulah menghafal. Maka kewajiban bagi orang yang hafal Al-Quran, dia harus khatam dalam fami bi syauqin 7 hari. Sesuai dengan bilangan hari dalam sepekan. Ahad sampai Sabat 7 hari. Maka itu dibagi fami bi syauqin. Ini singkatannya.
Fa Al-Fatihah hari pertama. Mim Al-Maidah. Fami Mim Al-Maidah. Ya Fami Yunus. Berarti Al-Fatihah, Al-Maidah sampai At-Taubah, berarti hari ketiga Yunus. Setelah Yunus hari keempatnya Bisyaukin, Bani Israel, berarti surah Al-Isra. Kemudian Shin Asy-Syu'ara, berarti sampai surat Al-Furqan, masuk surah Asy-Syu'ara. Kemudian Waw Was-Saffati Saffa, berarti Asy-Syu'ara sampai Yasin, baru masuk Was-Saffati Saffa. Terakhir Qaf, berarti sampai Al-Hujurat. Hari ketujuhnya Qaf sampai An-Nas. Balik lagi. Nah, itu bagi penghafal Quran mesti tahu ini metode ini. Karena ini amalan para sahabat Nabi. Fami mulutku, fami famun kan, famun mulutku. Bisyaukin dari kata asyik, bahasa kita kan asyik. Arti kalau asyik itu apa namanya? Suatu yang mengasihkan kan, enak gitu. Tidak bosan, enjoy gitu kan. Jadi mulutku enjoy dengan membaca Al-Quran kan, itu kan maksudnya. Jadi singkatannya begitu. Fami bisyaukin. Mulutku enjoy untuk membaca Al-Quran. Jadi kata Rasulullah, sesiapa yang membaca, sesiapa yang istiqamah menjaga, berarti membaca 10 ayat di dalam surah Al-Kahfi, ya, dalam surat Al-Kahfi, mulai dari Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab sampai doa itu kan, wa hayyi lana min amrina rasyada, sampai ayat itu 10 ayat dibaca tiap hari, dijaga betul. Seperti kita baca Al-Fatihah itu kan, tidak hilang-hilang lagi dia. Itu namanya hafal, menjaganya, tidak tinggal tuh, tiap hari kita baca. Maka kata Rasulullah, orang ini usima min fitnatil masihid dajjal, pasti orang ini nanti akan dipelihara, dijaga oleh Allah daripada fitnah kebangkitan Dajjal. Jadi Dajjal itu betul-betul ada sebagai tanda kiamat nanti. Dia akan muncul, dia akan keluar. Yang dulu dia sudah diikat oleh zaman Nabi Sulaiman, kalau tidak salah. Dia sudah ada hidup, tinggal menunggu keluar. Ketika dia keluar, dia tidak lama, cuma 40 hari. Tapi dia menguasai sihir. Sampai Rasulullah SAW mengajarkan kita, dan beliau mencontohkan senantiasa membaca doa mohon perlindungan dari 4 hal. Dalam salat dibacakan, setelah kita baca tahiyat sampai salawat, sebelum salam, itu kita harus baca selalu itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang sangat besar, mohon perlindungan dari api neraka jahanam, kemudian mohon perlindungan dari azab kubur, kemudian mohon perlindungan dari fitnah kehidupan, fitnah kematian. Di situ ada fitnah hidup, fitnah mati. Kemudian ada lagi fitnah akan kejahatan, keburukan, kebangkitan Dajjal.
yang lambangnya, simbolnya mata satu. Di duit dah banyak mata satu kan. Bahkan bangunan-bangun kita banyak yang mata satu. Kemarin saya pergi ke Aceh, pergi ke museum tsunami. Ternyata bila ditengok dari atas, itu lambang mata satu. Subhanallah. Lambang mata satu rupanya. Museum tsunami kan itu. Siapa yang membuat seperti itu kan? Mesti ada masuk orang-orang itu juga kan. Termasuk waktu terjadinya gempa bumi, tsunami di Palu kan. Di situ nampak itu. Dari atas ada di daerah pantai itu dibuat taman, ternyata gambar mata satu. Mungkin kalau di bawah kita hadir situ tidak nampak dia kan, karena luas itu kan gambar itu. Setelah dilihat, iya memang mata satu. Duit dolar itu semuanya mesti ada lambang mata satu. Maka dolar itu bagi orang Indonesia dipuja-puja. Betul Pak? Tidak boleh dilipat. Kalau terlipat, harganya turun. Itu hanya di Indonesia. Waktu dulu saya ke Mesir gitu kan. Saya ke Mesir, banyak tukar dolar gitu kan. Kita tukar dolar. Pulang ke Indonesia masih ada dolar itu. Mau tukar ke Indonesia, terlipat sedikit, turun harganya. Ada cap di luar negeri semua pakai cap bank itu, turun juga. Dia maunya bersih gitu. Tidak ada coret, tidak ada apa-apa gitu kan. Masya Allah, di Indonesia itu luar biasa gitu kan. Sementara duit sendiri sudah hancur, dah koyak-koyak, dilem pun masih laku lagi kan. Masya Allah gitu ya. Maka itu kalau duit dolar itu disetrika, betul-betul dijaga. Begitulah. Ternyata ada mata satu di situ. Ini suratul Kahfi. Maka kita perlu menjaganya ya. Nah, di dalam cerita suratul Kahfi itu ada satu teguran dari Allah. Tentunya teguran ini kepada Rasulullah. Rasulullah itu ditegur langsung oleh Allah. Kenapa? Pernah satu hari datang kepada Nabi pembesar-pembesar Yahudi. Pembesar-pembesar orang-orang kafir. Rasulullah melihat yang datang ini orang-orang hebat, orang-orang besar, maka Rasulullah pun berkeinginan untuk bagaimana mereka ini supaya bisa masuk Islam, berdakwah. Karena kalau mereka ini bisa mendapatkan hidayah Islam, pengaruhnya besar. Satu jamaahnya bisa ikut ke dalam Islam kan itu. Seperti ketika Rasulullah saat menerima orang-orang besar juga kan, datang orang buta kan. Itulah Abdullah ibni Ummi Maktum, sampai turun ayat menegur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Datang ayat itu. Sementara Abdullah bin Maktum ini seorang yang buta, yang bersungguh-sungguh ingin belajar, ingin membersihkan hatinya, dirinya, jiwanya untuk mengenal Islam ini. Tapi Rasulullah sibuk. Rasulullah sedang melayani tamu-tamu orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang besar. Sehingga Rasulullah tidak enak ini
yang datang ini orang buta kan. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat abasa wa tawalla. Tak layak seorang nabi bermuka masam. Walaupun Abdullah itu tak tahu bagaimana mimik wajah nabi kan, dia buta. Tapi Allah tahu kan itu kan. Tak layak seorang nabi bermuka masam. Wa tawalla, dan dia berpaling menjauh. Anja'ahul a'ma, tatkala ada seorang yang buta datang kepadanya dengan niat yang suci. Ini ditegur oleh Allah kan. Maka sejak saat itu Rasulullah SAW perlakuannya kepada Abdullah ibni Ummi Maktum, kalau dia datang maka Rasulullah bentangkan salnya, bentangkan ridaknya itu untuk duduknya Abdullah ibni Ummi Maktum. Begitu mulianya Abdullah ibni Maktum di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah ditegur oleh Allah. Ini orang-orang hebat kan? Sampai Abdullah ibni Maktum itu dia selalu ikut dalam perang walaupun dia buta. Padahal dia ada uzur. Ketika ditegah dia supaya jangan ikut perang, katanya, kenapa saya ditegah? Kamu kan buta. Memang saya buta. Mungkin dengan kehadiran saya akan membuat jumlah umat Islam ini menjadi banyak yang akan menggerunkan musuh. Itu kan. Jadi walaupun dia buta, dapat membanyakkan orang Islam ini, jadilah gitu kan. Subhanallah. Begitu jawabannya, luar biasa kan. Ini Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan dia menjadi ukuran salat subuh. Jadi azan subuh itu mesti Abdullah ibni Ummi Maktum. Kalau Bilal itu tanda peringatan. Maka kata Rasulullah, makanlah ketika azan Bilal. Berarti masih ada waktu sahur. Tapi kalau Abdullah bin Maktum sudah azan, berarti tanda dah masuk waktu subuh. Begitu kemuliaan seorang yang buta, tapi hatinya bersih, jiwanya suci, karena ia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu datang kepada Nabi pembesar-pembesar Yahudi, Ahlul Kitab. Mereka ingin bertanya tentang kisah yang besar di dalam suratul Kahfi itu. Di situ ada 3 kisah yang besar. Yang pertama, cerita Ashabul Kahfi. Ini anak-anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Orang-orang yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun itu adalah pemuda-pemuda, fityah. Fityatun itu maknanya dari jamak dari kata fata. Fata artinya pemuda, anak-anak muda. Ini luar biasa kan? Sekolah Al-Fityah, berarti pemuda itu kan? Anak-anak muda. Amanu bi rabbihim. Mereka semuanya betul-betul teguh beriman kepada Allah. Wazidnahum huda. Lalu kami tambahkan dengan petunjuk kami, kata Allah. Maka anak-anak yang ditidurkan oleh Allah itu anak-anak muda semuanya. Orang-orang hebat. Dan bukan dari satu kalangan. Jadi kalangan dari petani, ada semuanya. Ini cerita yang sungguh luar biasa. Cerita yang kedua adalah simbol daripada ilmu. Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dua-duanya beriman kepada Allah. Tapi dua-duanya berilmu namun tidak sejalan. Itu cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir.
Cerita orang yang berilmu, semuanya beriman kepada Allah. Yang ketiga, cerita raja yang besar, yaitu Zulkarnain. Orang yang menguasai dua, timur dan barat. Itu di bawah pengaruh kekuasaannya. Dan raja ini seorang yang beriman kepada Allah. Zulkarnain. Ada yang mengatakan namanya Iskandar itu kan. Iskandar, Zulkarnain itu artinya memiliki dua tanduk. Kornon itu tanduk. Maksud dua tanduk itu barat dan timur. Itu dua tanduk. Karena matahari itu terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Maka itu disebut dengan Zulkarnain. Dia menguasai dunia. Bahkan dia bisa menundukkan bangsa Ya'jud dan Ma'jud. Diceritakan di dalam Suratul Kahf. Maka Suratul Kahf ini memberikan inspirasi yang besar. Baik bagi pemimpin, baik bagi orang yang berilmu, maupun orang-orang biasa. Tapi betul-betul mereka beriman kepada Allah. Anak muda, guru, maupun seorang orang yang berkuasa, raja gitu ya. Nah, ketika itu Rasulullah lupa mengucapkan insyaallah. Ini ya sebabnya ini ya. Rasulullah dilupakan sehingga beliau tidak mengucapkan insyaallah. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, besok kamu datang ke sini, aku akan ceritakan apa yang kamu minta. Tapi tidak mengucapkan insyaallah. Pagi-pagi datanglah mereka. Tiba-tiba wahyu tak turun. Gimana Muhammad? Rasulullah membisu. Tak bisa ngomong. Sampai 15 hari wahyu tidak diturunkan oleh Allah. Coba bayangkan. Hanya karena tidak mengucapkan insyaallah. Baru turun ayat setelah itu kan. Dalam cerita Suratul Kahf yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi itu, terseliplah Allah tegur, wala taqulanna li syai'in. Hai Muhammad, jangan sekali-kali kamu berani mengatakan li syai'in, bagi sesuatu, terhadap sesuatu apapun, besarkah, kecilkah, perihal yang akan kamu lakukan itu dengan mengatakan inni fa'ilun zalika ghadan. Aku pasti akan lakukan, pasti aku akan ceritakan, pasti akan aku katakan, pasti akan aku buat pada esok hari. Jangan begitu Muhammad. Illa, kecuali kamu dahulukan dengan mengucapkan insyaallah. Itu ayyasha Allah itu. Maksudnya kalimat insyaallah. Dah masuk waktu ini, Pak. Ini baru muqaddimah ini. Cerita ini. Inilah penyebabnya. Akhirnya apa? Diazab oleh Allah. Tak diturunkan wahyu. Maka itu Pak, sesuatu yang akan terjadi yang belum kita lakukan, hal yang gaib kan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita akan mengadakan barale gitu kan. Jangan lupa itu, dulu kan insyaallah kita akan melaksanakan pernikahan keponakan kita di bulan depan. Insyaallah. Insyaallah, apapun bentuknya. InsyaAllah kita akan kumpul di sini besok. InsyaAllah kita akan kumpul di sini ba'da isya. Walaupun sebentar. Tapi itu hal yang gaib. Maka jangan sekali-kali kecuali kita dengan
mengatakan insya Allah. Maka di sini juga ceritanya Nabi Sulaiman kan. Dalam tafsir ini ada Nabi Sulaiman yang akan menggauli istrinya 100 orang malam itu. Nabi Sulaiman punya banyak istri, Pak. Di malam itu aku akan kelilingi istriku 100 orang. Dan aku bersumpah berjanji semuanya akan melahirkan anak laki-laki yang akan berperang, berkuda di jalan Allah. Itu yang disampaikan. Tapi lupa dia mengucapkan insya Allah. Dikatakan oleh satu malaikat kepadanya supaya katakanlah insya Allah. Tapi dilupakan. Sehingga dia tidak mengucapkan insya Allah. Apa kata Nabi? Wallazi nafsi biyadi. Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya. Seandainya dia mengucapkan insya Allah, maka jadi semua apa yang dia katakan. Tapi dia tidak baca itu. Tidak ada satupun dari istrinya yang melahirkan anak, kecuali satu. Itu pun bentuknya setengah manusia. Cacat. Itu yang terjadi. Karena tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Wallahu alam, karena waktu tidak mengizinkan. Mungkin di lain kali ada kesempatan dan waktu. Ada berapa kalimat yang besar di dalam surat Al-Kahfi. Satu lagi, supaya jangan kena ain kan. Masya Allah, la quwata illa billah. Itu juga ada dalam surat Al-Kahfi. Itu saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita ambil pelajarannya, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan yang salah, yang silap atas kelemahan pribadi saya pada Bapak Ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua minta ampun atas kelalaian, kehilapan dan kesalahan kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa taqabbal minna amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.